warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Dian Saputra, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Surabaya pada program studi Ilmu Pengetahuan Alam. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober 2022, akan melakukan ujian kinerja praktek pembelajaran pada materi Sistem Pencernaan Manusia, submateri Nutrisi Makanan. Berikut. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sudah siap belum belajar hari ini? Siap. Oke, kalau begitu sebelum memulai pelajaran, silahkan dicek dulu kerapian pakaian kalian. Bagi yang bajunya belum dimasukkan, silahkan dimasukkan dulu. Sudah? Sudah. Kalau sudah, sekarang kalian cek laki mejanya, atau kolong mejanya, Mbak. Kalau masih ada sampah, silahkan dibuang dulu. Masih banyak ya? Silahkan dibuang dulu. Sudah semua? Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar materi yang kita pelajari pada hari ini mudah dipahami. Silakan ketua kelas untuk berdoa. Sebelum belajar, kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini siapa yang tidak masuk? Lima. Lima apa keterangannya? Pelajaran kita kan sudah belajar pada pertemuan sebelumnya. Siapa yang masih ingat materi apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Materi apa kemarin? Memahami struktur jaringan pada tumbuhan. Oke, tentang struktur jaringan pada tumbuhan atau struktur dan fungsi tumbuhan. Siapa yang masih ingat fungsi akar kemarin? Oke, ini apa? Menyerap air dan mineral di dalam tanah. Oke, menyerap air dan mineral di dalam tanah. Air dan mineral itu kan termasuk ke dalam nutrisi. Tumbuhan saja membutuhkan nutrisi, apalagi kita manusia. Oke, hari ini kita akan belajar tentang nutrisi makanan. Sekarang coba kalian perhatikan gambar di depan. Gambar apa itu? Nasi apa? Nasi lengkap ya? Nasi lemak, nasi uduk. Kemudian kalian gambar apa? Nasi goreng. Siapa yang memilih nasi goreng? Yang lebih suka nasi goreng? Yang nasi uduk? Kira-kira dari kedua gambar ini dua nasi tersebut yang lebih sehat apa? Itu nasi Kenapa yang ada susunya? Kenapa? karena ada susu, Pak. Karena ada kandungan nutrisinya lebih lengkap. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini
Yang pertama, setelah mempelajari materi nutrisi makanan ini, nanti kalian akan mampu mendeskripsikan jenis-jenis nutrisi pada makanan yang tepat. Kemudian kalian juga mampu mengidentifikasi kandungan karbohidrat pada makanan, karena nanti akan Bapak berikan RKPD. Di situ kalian akan melakukan pengamatan atau percobaan untuk menentukan kandungan karbohidrat pada makanan. Kemudian nanti kalian dapat mengelompokkan makanan yang mengandung karbohidrat itu apa saja. Terus nanti kalian dapat mempresentasikan hasil penyelidikan kalian atau mempresentasikan di depan kelas. Selanjutnya penilaian yang Bapak lakukan pada hari ini ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap, penilaian keterampilan, sama penilaian pengetahuan. Kalau pada penilaian sikap, Bapak akan menilai sikap jujur, disiplin, dan sopan santun kalian. Kemudian pada keterampilan Bapak akan menilai pengamatan kalian, pengamatan saat kalian melakukan praktikum. Kemudian hasil KPD yang kalian kerjakan nanti Bapak nilai juga. Kemudian untuk pengetahuannya nanti Bapak akan memberikan beberapa buku soal, ya. Hari ini kita akan belajar tentang nutrisi makanan. Siapa yang tahu? Kira-kira sebelum masuk ke materi, apa saja nutrisi makanan? Ada yang tahu? Belum? Oke, nanti kita akan belajar nutrisi makanan. Nutrisi makanan itu diantaranya ada protein, lemak, dan karbohidrat. Ada 6, masih ada 3 yang lainnya. Nanti kita akan mempelajari pada materi ini. Kemudian Bapak mempunyai sebuah video. Nanti kalian amati video yang ada di depan, yang Bapak tampilkan. Kalian amati kira-kira masalah apa yang dapat kalian simpulkan dari video tersebut. Atau ada pertanyaan-pertanyaan apa kira-kira yang berhubungan dengan masalah yang akan kalian angkat di RKPD ini. Apakah kalian pernah dengar suatu penyakit yang bernama diabetes? Atau yang sering dikenal dengan nama kencing manis adalah kondisi di mana terdapat jumlah gula yang tidak normal tingginya di dalam darah. Tetapi bagaimana sih caranya gula-gula tersebut menumpuk jumlahnya di darah kita? Di saat kita makan makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, kentang, dan lain-lainnya, karbohidrat kompleks tersebut akan dipecah menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu glukosa. Glukosa akan melalui suatu proses yang bernama glikolisis, di mana glukosa akan dipecah menjadi adenosin trifosfat atau ATP, suatu molekul yang berkontribusi terhadap energi di tubuh. Jika sudah terdapat cukup jumlah glukosa di aliran darah kita, organ kita yang bernama pankreas akan mengeluarkan hormon insulin yang akan mengubah glukosa menjadi molekul glikogen agar bisa disimpan di hati atau di otot sampai nanti dibutuhkan. Saat butuh energi, glikogen tersebut akan melalui suatu proses yang bernama glikogenolisis dan diubah kembali menjadi glukosa untuk diubah menjadi energi. Diabetes, kondisi di mana jumlah glukosa sangat tinggi di darah, dapat dibagi menjadi 2 tipe. Pertama, diabetes tipe 1, di mana sistem imun badan kita atau teman kalian menghindari diabetes dengan membagikan video ini. Apakah kalian Oke, sudah dilihat videonya juga apa tadi? Penyakit diabetes. Kan tadi sudah menyaksikan video tentang diabetes, ya, penyakit diabetes. Kira-kira ada pertanyaan dengan video tersebut? Apa saya? Apakah diabetes dipengaruhi oleh makanan? Oke, tadi kita lihat apakah diabetes itu dipengaruhi oleh makanan? Dipengaruhi ya? Ada katanya. Ada. Dipengaruhi apa? Diabetes itu kan dipengaruhi oleh makanan. Makanya beberapa makanan yang bisa menyebabkan diabetes. Terus masih ada pertanyaan yang lainnya? Oke, coba baca. Bagaimana cara kita memilih makanan agar tidak terkena diabetes? Oke, bagaimana cara kita memilih makanan itu? Katanya tadi kan diabetes itu dipengaruhi oleh makanan. Bisa disebabkan oleh makanan. Terus kata Fajar, bagaimana cara kita memilih makanan tersebut agar kita terhindar dari diabetes? Ada yang bisa menjawab?
Tidak. Cara memilih makan apa? Kalau di video tadi dengan apa katanya? Tidak konsumsi dan Cara memilih makanannya. Cara memilih makanannya katanya tadi bahwa diabetes itu bisa disebabkan oleh apabila kita mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat yang berlebihan. Berarti kita jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat. Itu ya pelajar, cara memilihnya berarti kita pilih makanan yang karbohidratnya sedikit atau jangan terlalu berlebihan mengkonsumsi karbohidrat. Ada pertanyaan lain lagi? Oke, apa? Nah, bagaimana caranya kita mengetahui karbohidrat? Tadi katanya tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat. Terus kata Dinda, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa makanan itu mengandung karbohidrat? Ada yang tahu? Ada yang bisa memberikan solusinya? Bagaimana cara kita mengetahui bahwa makanan itu mengandung karbohidrat? Belum ada yang tahu? Oke, kalau belum ada yang tahu, makanya hari ini Bapak akan memberikan LKPD nanti tentang uji nutrisi makanan, yaitu karbohidrat atau uji amilum. Nanti kalian akan melakukan praktikum untuk mengetahui bahwa makanan itu mengandung karbohidrat atau tidak. Nanti Bapak akan membagikan LKPD, tapi sebelum Bapak membagikan LKPD-nya, kalian Bapak bentuk kelompok dulu, karena mengerjakan praktikumnya dalam bentuk kelompok. Silakan kalian duduk per kelompok, kelompoknya sesuai dengan kelompok minggu lalu yang sudah Bapak bagi pada pertemuan sebelumnya. Silakan. Kelompok satu sini. Kelompok satu. Semuanya sudah dapat modul salah LKPD sama bahan ajar. Dapat ini semua. Ini LKPD, ini bahan ajar ya. Sekarang kalian nanti melakukan praktikum dengan untuk menjawab pertanyaannya, nanti kalian bisa lihat di bahan ajarnya. Terus perhatikan LKPD-nya. Lihat LKPD-nya. Di sini ada nama kelompok, tuliskan nama kelompok kalian. Tuliskan tanggal berapa, kelas berapa, kelompok berapa. Terus kalian baca ilustrasinya. Di sini kan ada ilustrasi permasalahan. Setelah itu kalian nanti setelah membaca ilustrasi, perhatikan ya. Kalian mengisi rumusan masalah. Kira-kira berdasarkan ilustrasi tadi atau berdasarkan masalah di video sama ilustrasi mirip dengan di video tadi. Rumusan masalahnya apa? Tadi sudah ditanyakan oleh Dinda. Bagaimana cara mengetahui karbohidrat dan lemak? Kemudian solusinya apa kira-kira? Dalam bentuk solusi sementara sebelum melakukan ujian praktik. Tuliskan rumusan masalahnya apa, solusinya apa, kemudian lakukan di praktikumnya. Dalam praktikum lihat langkah-langkah praktikumnya ada di sini. Kemudian kalian jawab pertanyaannya. Pertanyaannya ada dua. Kemudian kalian berikan kesimpulan terhadap hasil praktikum kalian. Sudah jelas untuk LKPD-nya? Sudah? Kalau sudah jelas, masing-masing perwakilan kelompok satu orang ambil bahan di depan. Kalau sudah
siap, itu bentuknya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Alatnya sudah siap ya, bahannya sudah ada. Kemudian sediakan masing-masing 2 sendok makanan, makan bahan makanan. Siapkan ini, sudah siap bahan makanannya ya. Terus haluskan masing-masing bahan yang akan diuji dengan mortar dan pestle secara bergantian. Silakan haluskan dulu bahan makanannya. Haluskan dulu bahan makanannya. Kemudian nanti letakkan di pelat tetes. Kalau semua bahannya sudah dihaluskan dan sudah diletakkan di pelat tetes, nanti kalian teteskan pakai cairan bugolnya. 2 tetes atau 3 tetes. Ya. Kentang goreng ya? Kentang goreng warnanya coklat aja. Sudah ya? Semuanya sudah selesai? Sekarang kita perhatikan kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan kelompok 5 maju ke depan untuk mempresentasikan. Ayo semuanya maju ke depan. Ada yang jadi moderatornya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Rumusan masalah: bagaimana cara kita mengetahui kandungan karbohidrat pada makanan? Solusinya dengan membatasi porsi makanan yang mengandung
amilum atau karbohidrat dalam suatu makanan. Bahan yang diuji: nasi, warna sebelum ditetesi putih, warna setelah ditetesi glukos biru tua, kandungan makanan karbohidrat. Mentega, bahan yang diuji: mentega, warna sebelum ditetesi kuning, warna setelah ditetesi oranye kecoklatan, kandungan makanan bukan karbohidrat. Bahan yang diuji: roti, warna sebelum ditetesi putih, warna setelah ditetesi glukos biru tua, kandungan makanan karbohidrat. Bahan yang diuji: kentang goreng, warna sebelum ditetesi kuning, warna setelah ditetesi biru tua, kandungan makanan karbohidrat. Tahu, warna sebelum ditetesi putih, warna setelah ditetesi coklat, kandungan makanan bukan karbohidrat. Pertanyaan analisis 1. Berdasarkan hasil percobaan, bagaimanakah karakteristik makanan yang mengandung amilon atau karbohidrat? Jawaban: bahan makanan akan berubah warna menjadi biru tua atau ungu kehitaman setelah ditetesi menggunakan glucose. 2. Berdasarkan hasil percobaanmu, makanan apakah yang mengandung amilon atau karbohidrat? Jawaban: nasi, roti, kentang goreng. Kesimpulan: berdasarkan permasalahan di atas, orang yang menderita diabetes salah satu penyebabnya adalah dari makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Setelah dilakukan percobaan uji makanan, dapat diperoleh data makanan yang mengandung amilum atau karbohidrat adalah nasi, roti, dan kentang goreng. Jadi, orang yang menderita diabetes harus menghindari atau mengurangi mengkonsumsi makanan tersebut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, sudah. Tadi sudah kalian perhatikan, kelompok 5 sudah mempresentasikan hasil kerja mereka. Sekarang, kira-kira dari kelompok yang lain ada pertanyaan tidak untuk kelompok 5? Tidak ada? Tidak. Atau ada jawaban yang tidak sama? Misalkan setelah dilakukan praktikum tadi, ada jawaban yang tidak sama dengan kelompok 5. Misalkan nasi tadi kalau kelompok 5 katanya setelah ditetesi dulu warnanya berubah menjadi biru tua, atau kelompok lain ada yang warnanya tidak sama, perubahan warnanya sama semua untuk nasinya. Sama. Setelah ditetesi dulu warnanya jadi apa? Biru tua. Oke, kalau mentega tadi kelompok 5 mengatakan warnanya sebelum ditetesi katanya warna kuning. Ya, setelah ditetesi warnanya jadi apa? Orange kecoklatan. Kelompok yang lain bagaimana? Sama. Oke, sama semua ya. Atau ada yang beda roti, kentang, tahu? Tidak. Sama dengan hasil kelompok 5. Oke, berarti semuanya sudah benar ya. Karena hasil dari kelompok 5 itu tadi semuanya sudah benar. Hasil praktikumnya sudah benar, berarti semuanya sudah benar kalau hasilnya sama dengan kelompok 5. Dan sekarang silakan kelompok 5 duduk kursinya masing-masing. Kita kasih aplaus untuk kelompok 5. Sudah, kalau sudah sekarang alat dan bahannya kalian rapikan dulu di meja kelompoknya masing-masing. Sudah dirapikan. Kalau sudah, perhatikan ke depan. Depan ya. Tadi kita kan sudah bahas tentang nutrisi makanan. Kemudian kalian melakukan uji praktikum. Uji praktikumnya adalah menguji amilum atau karbohidrat yang ada di dalam makanan. Kemudian ya, perhatikan di depan. Apa itu nutrisi makanan? Tadi kan kita sudah bahas nutrisi makanan. Ini perhatikan, nutrisi makanan itu kira-kira apa? Di sini sudah dijelaskan. Nutrisi makanan atau gizi merupakan zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Itu adalah nutrisi makanan yang kita pelajari tadi. Kemudian jenis nutrisi ini ada berapa macam? Ada kan? Yang pertama
sebagai sumber energi. Kalau kita tidak mengonsumsi karbohidrat, energi kita kurang. Tapi kalau terlalu berlebihan bisa menyebabkan penyakit diabetes. Kemudian protein fungsinya untuk pertumbuhan dan mengganti sel tubuh yang rusak. Kalau sel-sel tubuh kita yang rusak itu, makanya kita wajib mengkonsumsi protein untuk memperbaiki sel-sel yang rusak di dalam tubuh. Kemudian fungsi lemak sebagai sumber energi juga. Kemudian sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Vitamin A, D, E, dan K. Kemudian fungsi vitamin untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Makanya biasanya orang sakit dikasih dengan vitamin. Kemudian fungsi mineral untuk proses pembangunan sel, pembentukan dan pemeliharaan tulang. Karena mineral itu apa? Kemudian kita lihat karena kita tadi sudah melakukan uji karbohidrat, tapi kita fokuskan ke karbohidrat. Kita lihat. Karbohidrat tadi fungsinya sebagai sumber energi. Sumber karbohidrat antara lain beras, jagung, gandum, kentang, dan buah-buahan lainnya. Itu sumber karbohidrat. Jadi tadi katanya bagaimana cara memilih makanan yang mengandung karbohidrat. Kemudian apabila kita kekurangan karbohidrat, maka bisa menyebabkan penyakit busung lapar. Tahu penyakit busung lapar? Tahu. Busungnya apa? Kembung, tapi orangnya kurus. Itu busung lapar. Kamu kekurangan karbohidrat. Tapi apabila kita berlebihan, terlalu berlebihan mengkonsumsi karbohidrat, katanya dapat menyebabkan penyakit diabetes atau penyakit gula, glukosa di dalam darah makanan. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini? Coba siapa? Berdiri aja siapa? Berdiri. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi. Sumber karbohidrat antara lain beras, jagung, gandum, kentang, ubi-ubian, buah-buahan, dan madu. Tubuh manusia menyimpan karbohidrat di organ hati dan otot. Kekurangan karbohidrat dapat menyebabkan busung lapar. Konsumsi karbohidrat terlalu berlebihan dapat menyebabkan penyakit gula atau diabetes. Penderita diabetes bisa disebabkan karena kadar gula darah tinggi. Pola makan yang tepat dengan kombinasi karbohidrat, lemak, serat, dan protein. Yang sehat adalah fungsi untuk menjaga kadar gula darah tetap seimbang. Sebaliknya, makanan penyebab diabetes umumnya berasal dari golongan karbohidrat. Oke, tepuk tangan untuk Sela. Bagus ya. Apa yang disampaikan Sela tadi semuanya sudah kita pelajari karena tadi kita juga melakukan uji peraturan karbohidrat. Oke, selain Sela kira-kira ada kesimpulan lain siapa? Oke, silakan Anissa. Oke, bagus untuk Anissa ya. Tadi dia menyimpulkan tentang nutrisi makanan. Kasih aplaus untuk Anissa. Ya, semoga semuanya sudah memahami materi sama dengan Anissa dan Sheila. Kemudian dari proses pembelajaran kita hari ini, kira-kira coba Nia, ya coba Nia. Kalian ini perhatikan, kira-kira menurut Nia dari proses pembelajaran kita hari ini apa yang kamu dapatkan dari materi? Ya. Kita dapat mengetahui kandungan nutrisi dan
kita bisa mengetahui kandungan nutrisi dan fungsi pada makanan. Selain itu, lagi ya kira-kira yang bermanfaat untuk kamu dari materi hari ini? Jadi yang bermanfaat juga, jadi yang kita tidak tahu, aku bisa mengetahui bahwa penyebab penyakit diabetes, untuk menghindari dan untuk mencukupi nutrisi sehari-hari. Oke, benar. Kasih aplaus dulu ya. Setelah mempelajari materi, katanya dia bisa menghindari penyakit diabetes dengan cara menghindari atau mengurangi mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat. Dan dia juga tahu bahwa makanan itu yang mengandung nutrisi apa saja yang baik untuk dimakan atau dikonsumsi. Kemudian dari bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan atau mau ganti dengan metode yang lain atau mau seperti ini kalau belajar untuk berkembang nantinya? Senang tidak dengan metode yang seperti ini? Berarti senang ya? Oke. Kalau menyenangkan alhamdulillah ya. Kemudian untuk menguji pemahaman kalian pada materi ini, Bapak akan memberikan soal. Ada 3 butir soal. Nanti kalian jawab. Terus langsung kalian kumpulkan hari ini juga ya. Ada kementerian tiket, Pak. Ketua kelas 7C. Kasih nama dan kelas. Kasih nama dan kelas. Silakan dijawab soalnya. Tapi jangan lupa kasih nama dan kelas. Kalau sudah selesai langsung kumpulkan ke meja yang di situ. Materi kita ini sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian pelajari. Karena untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang sistem organ pencernaan makanan pada manusia. Organnya kali ini tentang nutrisi makanannya. Kali ke depan tentang organ pencernaannya. Oke, untuk hari ini kita mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.